Dua danau kembar, Buyan dan Tamblingan menjadi berkah alam bagi Buleleng. Dua danau yang berada di 3 kawasan desa yakni Desa Pancesari, Desa Wanegiri, dan Desa Munduk ini merupakan sumber kehidupan bagi Buleleng khususnya dan Bali secara umum. Surgawi, adat budaya. Buyan dan Tamblingan tidak saja memberikan ladang pekerjaan bagi warga yang tinggal di sekitarnya untuk menjadi nelayan danau, namun pula mampu memberi kehidupan wilayah lain. Di sini kami merasakan kedamaian. Hutan pun menjadi tumbuh subur dan hijau, membentuk banyak resapan air dan mengalir ke daerah-daerah aliran sungai, menjadikan kantong-kantong kesuburan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Bersama indah penuh warna, asli indah alammu, santun ramah wargamu, aku bangga, asli indah alammu, santun ramah wargamu, aku bangga. Hamparan persawahan menghijau ini merupakan salah satu potensi Buleleng yang sangat luar biasa di bidang pertanian dan keindahan alam dibandingkan daerah lain di Bali. Hamparan nan menghijau ini bukti bahwa sebagian dari Buleleng merupakan kantong-kantong yang subur untuk lahan pertanian. Pemeliharaan sapi di areal persawahan merupakan pola pelestarian alam dan tradisi pertanian yang sudah dijaga secara turun-temurun. Para petani yang mengandangkan sapi-sapi mereka di persawahan sebenarnya memberikan pesan terhadap kita bahwa bagian-bagian alam itu menjadi rantai yang tak terpisahkan dalam kehidupan, yakni saling membutuhkan. Ketika kumpulan burung pemakan padi hinggap di persawahannya, cukup hanya dengan suara dan lelakut untuk mengusir kerumunan burung-burung itu. Dengan cara itu, alam tetap terjaga tanpa merusak rantai alam lain. Saat melakukan panen raya, petani juga melakukan dengan cara sederhana dan tradisional. Kesuburan tanah dan bukit ini tak terbatas. Lihatlah pula hamparan perkebunan cengkeh warisan dan karunia yang tak terhingga. Buleleng salah satu daerah penghasil cengkeh terbaik di Indonesia. Produksi cengkeh di Bali Utara mampu menopang lahan pekerjaan bagi sejumlah buruh tani walaupun bersifat musiman. Namun seiring harga cengkeh yang terus meroket, biaya upah bagi pemetik cengkeh juga besar. Para pemetik cengkeh ini punya nyali besar untuk menaklukkan ketinggian pohon cengkeh hingga 10 meter lebih. Rata-rata usia pohon cengkeh di Bali Utara sudah lebih di atas 30 tahun, sehingga Buleleng selama ini menjadi salah satu kantong produksi cengkeh sejak lama bagi Bali dan Indonesia secara umum. Alio bigule. Bikol gede-gede, buin moko-moko. Sama ikut yang macam ini itu. Kapan? Target. Harga cengkeh kering saat ini mencapai Rp150.000 per 1 kg. Harga ini masih tergolong mahal, walaupun terkadang harga cengkeh kering masih fluktuatif karena tergantung kebutuhan di pasaran.
Selain penghasil cengkeh, Buleleng juga menjadi daerah penghasil kopi terbaik di Bali. Hamparan perkebunan kopi bisa ditemui di sejumlah desa di wilayah pegunungan, seperti Desa Munduk, Desa Subuk, serta desa lainnya. Rasa kopi Buleleng juga bersaing dengan rasa dari kopi-kopi lain dari daerah lain di Indonesia. Ada cerita menarik di zaman dulu bahwa hasil dari buah kopi yang kering sering digunakan untuk alat pembayaran jual beli secara barter antar warga ataupun petani dalam jumlah transaksi yang banyak. Misalnya saja seorang petani akan membeli atau mau menggadai tanah milik warga lain, maka cara pembayarannya dengan buah kopi kering yang disesuaikan dengan harga beli. Jika Anda berwisata ke wilayah Danau Buyan, Anda akan dimanjakan dengan hamparan pemandangan kebun stroberi. Kebun-kebun stroberi ini menjadi pemandangan khas ketika wisatawan akan masuk gerbang Buleleng dari arah desa Pancasari. Inilah desa tua yang menjadi pusat stroberi bagi Bali Utara. Cuaca dingin menjadi salah satu faktor yang membuat stroberi tumbuh subur di kawasan ini. Warga setempat telah bercocok tanam stroberi sejak lama, turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Seiring dengan perkembangan teknologi pertanian, sejumlah petani stroberi di desa Pancasari kini mulai melakukan pola penanaman yang lebih modern. Beberapa petani berganti dari pola tanam hamparan ladang dengan sistem hidroponik. Polanya, tanaman stroberi ditanam pada media polybag yang ramah lingkungan. Sejumlah pipa disambungkan antar polybag yang berisi nutrisi campuran dari air dan vitamin tumbuhan. Hasil buah pun lumayan memuaskan dari sisi rasa dan ukuran. Cuma saja pola tanam ini memang membutuhkan modal yang lebih besar. Dan tentu mengasyikkan pula para pengunjung yang ingin memetik sendiri stroberi ini disambut dengan jus stroberi yang segar. Lovina, sebuah kawasan wisata legenda yang tidak bisa dilepaskan dari tokoh Ana Agung Panjittisna sejak tahun 1953. Lovina memiliki makna filosofis campuran dua suku kata, love dan ina. Kata love dari bahasa Inggris berarti kasih yang tulus dan ina dari bahasa Bali atau bahasa daerah yang berarti ibu. Arti Lovina adalah cinta ibu atau arti luhurnya adalah cinta ibu pertiwi. Kini mungkin berbeda dengan dulu kala. Lovina kini bukan hanya menawarkan wisata pantainya yang tenang, namun pula atraksi liar lumba-lumba di tengah lautan. Banyak wisatawan asing yang datang ke Lovina untuk melihat komunal lumba-lumba. Di salah satu titik laut juga sedang dirintis areal taman bawah laut. Keindahannya tiada tara. Beragam ikan hias hidup dengan tenangnya karena karang laut yang mulai tumbuh secara alami. Wisatawan juga diperbolehkan untuk melakukan diving maupun snorkeling di Taman Laut Lovina. Lovina banyak yang mengatakan bahwa kawasan wisata ini adalah salah satu kawasan wisata yang sangat romantis karena ketenangan hawa pantai dan jarang terdengar deburan ombak besar. Beberapa tahun terakhir, Lovina dijadikan salah satu destinasi transit para peserta event Sail Indonesia yang mengelilingi perairan laut Indonesia. Peserta Sail Indonesia biasanya para petualang bahari dari berbagai benua di dunia.